Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 110 sampai 111. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari Kindaka yang sudah babak belur sampai meludah darah. Dia bertanya pada trio terkuat di JCC itu, apakah mereka mau menjadi anggota order? Rion justru menanyakan, memangnya siapa kau? Nagumo menambahkan, padahal tadi dia menendangnya cukup keras. Bagaimana bisa Kindaka masih sanggup berdiri? Kindaka lantas meregangkan otot bagian bawahnya sambil mengatakan bahwa dia bisa beritahu jawabannya nanti setelah dia mengalahkan mereka. Saat itulah Rion langsung tahu jika Kindaka telah datang karena dengan kecepatan yang mengerikan, Kindaka sudah berada di tengah-tengah mereka bertiga dan menarik kaki Nagumo yang berusaha menghindar. Nagumo pun tahu bahwa Kindaka lebih cepat dibanding sebelumnya. Kindaka kini protes pada Nagumo tentang tadi saat dia bertanya pada mereka siapa di antara mereka yang paling kuat. Nagumo pasti berbohong. Nagumo lalu menendang kepala Kindaka, tetapi Kindaka langsung menunduk. Rion pun melemparkan pisaunya pada Nagumo untuk menyerang kepala Kindaka, namun Kindaka menegurnya untuk tidak meremehkan pria tua seperti dirinya, dasar bocah. Kita pun diperlihatkan bagaimana Nagumo yang terlempar dari ujung kanan mall hingga menyeberang ke lantai bawah sebelah kiri, di mana tubuhnya berkali-kali terpelanting. Untungnya, tubuh Nagumo berhenti ketika menabrak kasur atau futon. Nagumo paham, sepertinya Kindaka mengenal Satoda Sensei. Itu artinya ini bukanlah tugas biasa. Lagi pula, order itu apa? Kedengarannya konyol sekali. Mereka benar-benar dipermainkan oleh guru mereka. Ya, dia setidaknya percaya pada Akao dan Sakamoto yang bisa mengatasi tugas ini. Jadi, Nagumo pun rebahan dulu Minasan, mumpung tempatnya nyaman. Kembali ke pertarungan, sekarang Rion terus memperhatikan gerakan Kindaka yang melemparkan pisau miliknya. Sebelum pisau itu mengenai wajahnya, Rion segera bergerak menendang Kindaka dan menangkap pisau itu. Kindaka yang mampu bergerak cepat untuk menghindarinya lalu menilai bahwa visi adalah kelebihan Rion. Gadis inilah yang paling menjanjikan daripada mereka bertiga. Ketika Sakamoto dan Rion sudah mengepungnya, Kindaka lantas bergerak cepat untuk kabur dari mereka. Namun, Rion yang merasa telah mendaratkan serangan pada Kindaka, kini terkejut karena dia justru menebas botol saus Tabasco. Sayangnya, percikan dari saus pedas itu menetes di mata Rion. Tentu saja Rion langsung berteriak kesakitan Minasan. Kindaka menjelaskan mereka yang memiliki penglihatan yang baik akan bereaksi cepat terhadap apapun. Siapa sangka Sakamoto telah berada di belakang Kindaka untuk memasukkannya ke dalam lift. Menurut Sakamoto, di ruangan yang sempit, kecepatan Kindaka tidak akan bekerja. Dengan retakan pada kacamata kanannya, Kindaka lalu menyuruh Sakamoto untuk maju. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kindaka bergerak cepat dengan memutari Sakamoto. Kindaka mengatakan, bukankah tadi dia sudah memberitahunya? Sakamoto tidak akan bisa melukainya dengan gerakannya yang lambat seperti itu. Sakamoto lantas meninju tepat di hidung Kindaka. Dia bahkan tidak menyangka jika bisa mengenainya. Itu karena Sakamoto mulai terbiasa dengan pergerakan Kindaka. Di saat liftnya telah berhenti, Kindaka memuji kebolehan Sakamoto, tapi ini adalah waktunya beralih ke mode kecepatan maksimal. Sakamoto pun memperhatikan gerakan Kindaka yang lebih cepat dari sebelumnya dan terus memantul-mantul di sekelilingnya. Kindaka menegur Sakamoto, "Lihat ke arah mana kau? Jika kau hanya berdiam diri di sana, kau bisa kuhabisi loh." Kindaka pun mulai mendekati Sakamoto, namun siapa sangka Uzuki datang di tengah-tengah pertarungan mereka sehingga Kindaka memilih untuk tidak menyerangnya. Kindaka yang berusaha mendarat dan berhenti lalu berpikir bahwa Uzuki mungkin hanyalah orang biasa. Jadi dia sengaja menghindarinya. Apa bocah itu teman mereka? Tapi punggung Kindaka terasa sakit setelah mengerem mendadak. Ya ampun, ini terlalu berat untuk usianya. Kemudian Rion pun datang dengan menggosok matanya yang sakit dan menanyakan pada Uzuki bagaimana bisa dia melihat pergerakan paman itu. Lalu bagaimana bisa Uzuki mendadak sampai di sini? Uzuki menjawab, untuk membaca pergerakannya dia tidak perlu terlalu bergantung pada penglihatannya.
dia bisa mengatasinya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Lalu, soal Uzuki yang baru saja tiba di sini, Uzuki meminta Rion untuk tidak mengaduh pada guru mereka soal dirinya yang malas. Rion pun tertawa dan menyebut Uzuki bodoh. Kenapa juga dia mau mengadukan Uzuki pada guru mereka? Tiba-tiba, Nagumo menimbrung dengan menyemangati mereka yang telah bekerja dengan bagus. Rion pun memakinya sialan dan menyuruhnya cepat kemari. Menurut Kindaka, Uzuki tidak hanya pandai memanfaatkan lingkungan sekitarnya, tapi dia juga memiliki keberanian yang kuat. Tanpa ragu, dia langsung berdiri di depannya untuk menghadapi kecepatan maksimal miliknya. Bagi Kindaka, sekarang ini menjadi lebih menarik. Tanpa Kindaka sadari, Sakamoto sudah menggulung tubuh Kindaka dengan kain panjang atau umbul-umbul, lalu digerakkannya memutar secara cepat dan dilemparkannya ke atas. Kindaka pun terhantam oleh lantai yang langsung bocor, sehingga tubuh Kindaka yang sudah tidak berdaya kini jatuh melewati lubang itu. Sakamoto mengatakan bahwa penting sekali untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Kindaka yang sudah terkapar lalu tersenyum memuji Sakamoto. Tidak buruk juga bocah. Melihat Kindaka yang sudah tepar, Nagumo pun tertawa karena akhirnya misi telah selesai. Ya ampun, capeknya. Rion berceletuk, apaan? Kok bahkan tidak ngapa-ngapain? Mereka pun senang, setidaknya kini mereka tidak jadi dikeluarkan. Kindaka lalu terduduk karena heran, ternyata mereka masih belum mengetahuinya ya. Sakamoto justru bingung dengan Kindaka yang masih hidup, sementara Rion menanyakan, apa maksudmu paman? Kindaka menjelaskan, meski mereka bisa membunuhnya, mereka tidak akan kembali ke akademi. Dari awal, mereka dikirim untuk mati. Tentu saja otak mereka tidak ada yang nyampe, minasan. Kindaka melanjutkan, tujuan dari misi ini adalah menyingkirkan murid-murid bermasalah. Pihak akademi sudah angkat tangan, makanya mereka menyerahkan masalah ini kepada Kindaka. Jika murid yang dikirim kepadanya cukup menjanjikan, maka Kindaka bisa merekrut mereka. Ini kesepakatan yang saling menguntungkan. Intinya, kembali ke akademi bukanlah pilihan yang tepat. Jika mereka pikir Kindaka sedang berbohong, cobalah mereka menelpon pihak akademi. Kemungkinan nama mereka sudah dicoret dari akademi. Nagumo pun menelpon untuk menyampaikan bahwa misi mereka sudah selesai. Tapi dari seberang, pihak akademi justru sangat terkejut. Apa? Bagaimana bisa mereka masih hidup? Dia pun melapor ke wakil kepala sekolah dan keributan pun terjadi. Sebelumnya, tidak pernah ada seorang pun yang bisa menyelesaikan misi ini. Sukar dipercaya, mereka mampu melewatinya. Sedangkan Satoda Sensei tersenyum senang. Apa aku bilang? Rion dan Nagumo pun protes karena ternyata mereka sudah dikeluarkan dari akademi. Tapi, tanpa gelar diploma, mereka tidak akan bisa memperoleh lisensi tipe kedua. Kindaka memanggil mereka bocah, lalu mengatakan jika mereka memang ingin kembali ke akademi, bagaimana jika mereka buat kesepakatan? Sakamoto dengan polos menanyakan, memangnya Kindaka bisa membuat mereka diterima kembali di akademi? Bukannya menjawab, Kindaka justru bertanya balik, apa mereka kenal Yotsumura, seorang profesional di akademi mereka? Sakamoto tidak mengenalnya, sedangkan Nagumo dan Rion mengenalnya sebagai pria yang datang setahun sekali untuk mengajar kelas khusus. Ya, si pria tua yang tampak begitu kuat. Kindaka bercerita, asal mereka tahu saja, dia juga anggota order. Dia dan Kindaka adalah pendiri order. Nagumo memastikan, apakah maksud Kindaka dia akan membicarakan masalah ini dengannya? Kindaka membenarkannya. Rion menanyakan, memangnya order itu apa? Dijelaskanlah, order adalah sebuah organisasi khusus yang dibentuk langsung oleh JAA. Organisasi ini berisi orang-orang terkuat di JAA, tapi untuk saat ini hanya ada 4 orang yang berada di Jepang. Nagumo berkomentar, kedengarannya menarik. Rion menanyakan, sebagai ganti mereka bisa kembali bersekolah di akademi, apa yang Kindaka inginkan dari mereka? Asal tahu saja, Rion tidak tertarik bergabung dengan organisasi konyol yang Kindaka ceritakan tadi. Kindaka lantas mengajak mereka untuk ikut dengannya dan melihatnya sendiri. Beralih ke suatu tempat di mana seseorang tampak menunggu dan mengeluh karena lama sekali. Kindaka pun datang dan meminta maaf pada orang yang bernama Kondo itu. Kondo protes pada Kindaka, bisa-bisanya dia membuat tamu VIP menunggunya. Lalu, apa maksudnya ini?
Kita pun diperlihatkan Kindaka yang didorong dengan kursi roda oleh Sakamoto beserta Nagumo, Rion, dan Uzuki yang mendampinginya. Kondo menegurnya bahwa tugas yang mereka dapatkan ini berasal dari direktur. Namun Kindaka memintanya untuk tidak khawatir karena dia bawa amunisi baru. Kondo bingung, amunisi baru yang dimaksud apakah bocah-bocah ini? Rion langsung berceletuk, "Kubunuh kau." Kondo menjadi panik. Apa yang sebenarnya Kindaka pikirkan? Ini adalah tugas untuk order jika para petinggi mengetahuinya. Sebelum menyelesaikan ucapannya, Kindaka berkata, "Jika mereka segera menyelesaikannya, maka tidak ada siapapun yang mengetahuinya." Rion ikut protes, "Apa kau bercanda? Kenapa juga mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepada paman itu?" Kindaka yang kesal mengatakan, "Ini kan salah mereka yang telah membuat punggungnya sakit. Jadi mereka harus bertanggung jawab." Rion pun dongkol, namun Nagumo membujuknya, "Sudahlah, setidaknya mereka bisa kembali ke akademi lagi nanti." Berbeda dari yang lain, Sakamoto justru merasa lapar minasan. Kemudian Sakamoto menanyakan, "Jadi siapa yang perlu mereka bunuh?" Kindaka memintanya tenang karena ini bukan tugas pembunuhan. Sebaliknya, tugas mereka adalah mengawal tamu VIP pergi ke bandara. Sakamoto menyimpulkan, "Oh, jadi tugas bodyguard ya." Kita pun diperlihatkan tamu VIP yang terhormat. Tetapi Rion memperhatikannya dengan heran. Siapa sih pria ini? Membuat Kondo meneriakinya sebagai bocah yang tidak tahu diri. "Perhatikan cara kalian bicara pada eksekutif JAA." Kindaka mulai memberikan wejangan, meski mereka belum pernah mempelajari hal ini di akademi, tapi seharusnya ini jauh lebih mudah ketimbang bertarung melawannya. Namun Kondo mengingatkannya bahwa mereka itu hanyalah sekumpulan bocah kurang ajar. Jika sesuatu terjadi, sebelum Kondo menyelesaikan ucapannya, Rion sudah langsung bergerak untuk melindungi tamu VIP dengan memblokir tembakan dengan pisaunya. Rion melaporkan pada Sakamoto bahwa ada sniper berjarak 300 meter di arah jam 2. Lalu Sakamoto segera meminjam handgun, membuat Kondo merasa mustahil bisa memakai handgun dengan jarak sejauh itu. Sakamoto mulai bergerak mengayunkan tangannya untuk membantu tembakannya terlempar lebih jauh dan berteriak, "Gampang kok." Dan sniper yang berada di jarak 300 meter di arah jam 2 itu pun langsung tewas seketika. Saat itulah beberapa pembunuh bayaran mulai bergerak untuk mendekati mereka. Namun Nagumo menggunakan senjatanya untuk langsung membunuh mereka dengan lincah. Kondo yang sebelumnya menganggap mereka remeh, kini dibuat terkejut karena mereka bukanlah level seorang murid pada umumnya. Kemudian Uzuki pun datang membawa mobil meski dia mengomel bahwa dia benci mengemudi. Tapi Rion memujinya karena pembunuh bayaran mulai mengejar mereka. "Jadi, ayo cepat kabur." Kondo hanya bisa menghela nafas. Dia rasa dia harus mencari tugas lain. Di dalam mobil yang sumpek itu, Kindaka menyuruh Sakamoto untuk memajukan kursinya karena punggungnya sakit. Sakamoto menjawab bahwa dia tidak mengutak-atik kursinya kok. Lalu Nagumo merasa ini keren dan awalan yang bagus. Sedangkan Rion rebahan sambil tertawa terbahak-bahak karena sempit sekali. Lalu tamu VIP meminta maaf atas semua keributan ini. Rion pun berjanji akan mengantarkannya ke bandara dengan selamat. Tapi tiba-tiba dari dalam tubuh tamu VIP itu ada suara gadis kecil yang protes karena merasa kepanasan. Dia meminta izin pada ibunya untuk melakukannya sekarang. Ibunya mengizinkan dan menyuruhnya tekan di bagian situ. Lalu tubuh tamu VIP langsung kempes minasan. Dan kita pun diperlihatkan seorang ibu dan anak. Sontak, semua orang di dalam mobil sangat terkejut. Siapa mereka? Lalu menatap Kindaka yang juga ikut kebingungan. Dan chapter 110 serta 111 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, bagian ini sangat seru loh. Mari kita lanjut ke chapter berikutnya. Dah.